Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cari casing PC, harga murah, kualitas oke punya, ruang di dalam lega, begitupun juga ruang kabel manajemennya. Ada dong. Nah, kembali lagi kita bakal bahas rumah PC yang ramah di kantong, tapi nggak bikin kantong jadi bolong, apalagi jadi sundel bolong. Sebelum dilanjutkan, baiknya bantu channel saya terlebih dahulu nih untuk menggapai mimpi di tahun yang rumit ini. Caranya gampang kok, tekan tombol subscribe, lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol thanks di sisi kelasnya. Segotep Endura One White, harga Rp499.000. Kalau mau murah ambil warna hitam nih, harganya Rp479.000. Dan lagi-lagi harga ini harga promo, mumpung masih murah, hantam aja bre. Dan udah tahu dong, distri resmi merek Segotep. Yap, merek ini dipegang oleh S-Gear, link ada di deskripsi. Segotep Endura 1 White ini masuk ke casing premium yang bisa dipasang motherboard ukuran extended ATX. Ya, kalau kalian nggak tahu extended ATX ini bisa lihat perbedaan di video ya. Ukurannya sih ATX ya, tapi lebih lebar. Casing ini sendiri support radiator 240 di bagian atasnya atau 360 untuk bagian depan. Biarpun kelihatan mepet ya motherboard dengan bagian atas casing, tenang, radiator atau kipas ini nggak bakal kepentok sama RAM karena diberi jarak 50 mm. Untuk kipas yang bisa dipasang maksimal hingga 8 kipas nih ukuran 12 cm, 3 di depan, 2 di atas, 1 di belakang, dan 2 di bawah. Atau kalian bisa pasang ukuran 14 cm nih, bagian depan, atas, dan belakang. Cuma bawah aja yang nggak bisa dipasang 14 cm. Panjang VGA maksimal yang disupport hingga 350 mm. Dengan catatan kalian nggak pakai AIO bagian depan atau juga kipas. Kalau pakai kipas ya paling 325 mm ya. Untuk tinggi CPU coolernya hingga 175 mm. Dan panjang power supply hingga 190 mm. Untuk storage, sayangnya casing ini hanya bisa dipasang 2 harddisk 3,5 in atau 1 kali harddisk dan 1 kali SSD. Dus casing ini lumayan gede sih ya. Informasi di dus depan juga simpel banget nih, cuma ada merek dan tipe. Sedangkan tampang casingnya nggak terlalu jelas ya. Untuk spek lengkap casing ini ada di dus bagian belakang. Monggo pantengin aja sendiri videonya atau cek di deskripsi. Setelah dikeluarin, tampang casingnya ini terkesan sederhana ya, tapi enak dilihat nih. Di bagian cover depan ada merek Segotep. Dan bagian tengahnya ini mesh ya. Ini motif diamond alias berlian. Kita buka dulu cover bagian depannya ini dan ternyata nggak butuh tenaga buat buka covernya. Kalau overpower malah bisa patah penguncinya. Bagian meshnya ini udah dilapisin dust filter ya di bagian dalamnya, tapi kayaknya ini nggak bisa dicopot sih ya, karena modelnya tandem. Dan jelas ya, bagian depannya ini kalau lihat dudukannya memang bisa dipasang 3 kipas ukuran 14 cm. Bentar nih, kita keluarin kertas yang ada di dalam casing. Dan ternyata ini panduan instalasi dalam 2 bahasa nih, Cina sama Inggris. So bagi yang bingung pasang part PC di casing ini, lihat aja buku panduannya. Penutup kaca casing ini dikasih list putih, cakep nih ya, nggak pakai list hitam yang malah terkesan aneh kalau di casing warna putih. Dan listnya juga nggak tebel-tebel banget. Uniknya buat buka penutup kaca ini nggak pakai baut ya. Heyo, pakai apaan coba? Inggris bos. Apaan sih? Emang mau nyolong? Ngawur. Kalian cukup dorong aja plat besi di ujung kacanya nih, terus tinggal tarik juga di sebelahnya dan tinggal diangkat. Unik kan? Untuk bahan kacanya sendiri cukup tebel sih, nggak tebel-tebel banget ya, tapi lumayan tebel. Di bagian bawah penutup casing ini dikasih plat besi memanjang buat ngunci ke bodi casing. Dan di bagian atasnya ada 2 pengunci yang kalau mau ngunci ke casing ini tinggal ditekan aja ke casingnya. Dan beginilah ruang bagian dalam casing Segotep Endura 1. Coba lihat nih. Wih, lega banget bro. So yang masih pakai kabel power supply bulat tebal mah masih aman di casing ini ya. Buat lubang kabel manajemennya pun cukup banyak nih. Pada bagian samping ini ada 2 opsi lubang buat motherboard ATX atau extended ATX. Bahkan untuk motherboard MATX pun ada di casing ini. Cakep.
Pada bagian power supply cover ini ada juga lubang kabel manajemennya. Dan power supply covernya ini udah dikasih ventilasi yang bisa juga dipasang 2 kipas. Di bagian belakang casing ada 7 slot ekspansi. Sayangnya ini nggak bisa lepas pasang ya. Kalau udah dilepas ya udah nggak bisa dipasang lagi, bolong. Pada bagian pengunci di slot ekspansi ini dikasih penutup yang penutupnya ini pakai satu baut ya. Dan modelnya macam pintu nih, nggak langsung copot. Kalau kalian perhatikan, ventilasi udara di casing bagian belakangnya ini hampir sebodi ya. Bahkan di slot ekspansinya pun bolong-bolong nih. Dan jelasnya, bikin sirkulasi udara di casing ini lebih baik ketimbang yang ketutup rapat ya. Efeknya ya, partisi lebih adem di casing segotep ini. Pada bagian kabel manajemen, penutupnya ini rata nih, dan ketebalan penutup casingnya ini standar sih ya, nggak tebel-tebel banget juga, tapi ya nggak tipis-tipis banget. Di sini bisa dilihat cukup banyak tempat kabel tis di casing ini. Sekarang kita lihat dulu nih satu bungkus peralatan pemasangan perangkat DC. Di dalam bungkusan ini ada baut-baut pemasangan perangkat DC, 5 kabel tis warna putih, 2 baut karet, dan 2 plastik putih. Ini buat ngerapin kabel kali ya. Oke, lanjut, kabel-kabel di casing ini udah black semua nih. Ya, standar casing sekarang modelnya kayak gini semua ya. Harusnya putih sih ya, biar lebih cakep. Di sini ada kabel USB 3.0, HD audio, USB 2.0, dan front panel. Di bagian rak harddisk ini dikasih 2 opsi nih, yang mana raknya ini bisa dipasang di posisi 1 ataupun posisi 2. Ya, kalau kalian mau pakai power supply yang lebih panjang, ini taruh di yang pertama nih. Nah, kalau posisi radiator di bagian depan, terpaksa kalian geser ke tempat yang kedua. Dan model rak seperti ini juga udah umum sih ya. Rata-rata casing model ginian pakai raknya beginian juga. Pada bagian bawah casing, ventilasi buat power supply-nya ini tergolong gede nih. Jelasnya ini bagus juga buat power supply-nya ya. Terus untuk 4 kaki casing ini udah dilapisin busa yang cukup tebal nih. Di bagian atas casing ini ada dust filter dengan ukuran yang cukup besar, dan seperti biasa ada magnet nih buat lepas pasangnya. Dan ventilasi di bagian atas casing ini juga cukup baik nih, gak nanggung-nanggung, lebar pokoknya. Di bagian atas casing ini juga ada tombol power yang bentuknya persegi panjang, 2 LED, tombol reset, mic, headset, 1 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.0. Lagi-lagi ya standar sih ya. Coba deh kalau ada USB Type-C nya dan nggak pakai lagi USB 2.0, semuanya USB 3.0, lebih cakep pastinya. Buat pemasangan perangkat di casing ini nggak ada kendala yang berarti ya, baik pemasangan back panel, motherboard, power supply, VGA, dan hard disk. Dengan catatan kalian pakai radiator 240 ya. Tapi kalau pakai yang 360, nah ini sedikit merepotkan nih. Salah satunya sih fan bagian atas yang bakal nabrak sama selang radiator. Kebetulan saya pakai radiator dari Segotep juga nih, yang bakal dibahas di next video. Di sini kendalanya kalau radiator dipasang mentok ke atas, kalian cuma bisa pasang 1 kipas doang nih. Tapi kalau mentok ke bawah, kalian bisa pasang 2 kipas di bagian atasnya. Ya, walaupun kipas bagian atas itu rada mepet dengan selangnya ya. Kendala lain sih kalian terpaksa menggeser rak harddisk ke posisi kedua, karena kalau yang pertama itu udah kemakan fan radiator nih. Dan efeknya panjang power supply mentok di ukuran 160 mm nih. Begitupun juga panjang VGA-nya yang pastinya kepotong nih. Di sini saya pakai AMD Radeon RX 7800 XT dengan panjang kurang lebih 267 mm. Ya, masih ada space yang tersisa ya. Mungkin masih bisa sih ya dipasang VGA dengan panjang 300 mm dengan posisi radiator di bagian depan ini. Untuk merapikan kabel nggak ada kendala yang berarti nih ya, walaupun nampak numpuk ya di bagian samping power supply, tapi tenang, masih bisa ditutup kok, karena memang ruang kabel manajemen casing ini tergolong lega. Coba lihat nih bagian depannya dengan fan maksimal yang dipasang. Ayo, rapikan ya. Bahkan ini pakai motherboard MATX, tapi tetap juga enak dilihat ya.
Oke, saatnya kita hidupkan PC-nya. Ini cakep Apa ya kalau kata orang gaul sekarang, menyala abangku. Oke, lanjut kita ambil kesimpulan dari casing Segotep Endura One White ini. Secara harga sangat menggiurkan ya, beneran. Harganya 400 ribuan, ya deket-deket 500 ribu sih. Kalian udah dapet casing ukuran lega dengan fitur yang cakep dan bahan yang tergolong cukup tebal, baik bahan casing maupun kacanya. Tampangnya juga tergolong cukup menarik nih, nggak over ya. Jelasnya terkesan kalem dan elegan. Kekurangannya, ini jelas ya, casing ini nggak kasih bonus kipas satupun dalam paket penjualannya. Ya harga segini sih ya, pengen fitur oke, minta bonus lagi. Ya beli lagi dong, kan casingnya udah murah nih. Tapi satu sih ya, kekurangan yang cukup saya sayangkan di casing Segotep Endura One White ini. Apa coba? Bonus bos. Lah itu kan udah dijelasin bro, kok malah diomongin lagi. Ada yang tahu? Padahal di awal video udah saya jelasin loh. Nggak ada yang jawab nih. Oke deh, saya off. Maksudnya gini, kekurangannya menurut saya ini tempat storage-nya yang hanya bisa dipasang maksimal 2 storage nih. Padahal masih ada ruang yang cukup nih untuk bisa dipasang SSD SATA di bagian samping casing. Tapi ya karena mungkin fokus casing ini buat motherboard extended ATX, makanya dihilangkan. Ya rasanya ini doang ya kekurangan casing Segotep Endura One White ini. Selebihnya sih casing ini sangat menarik untuk dibeli. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing murah meriah dari Segotep Endura One White ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share maka sudah mampir di MK Channel.